Shalom. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus dan yang bersama kita melalui roh dan firman-Nya, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam merenungkan firman yang sampai kepada kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini ditentukan dari kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai 17 yang juga akan dikotbahkan sebagai evangelium di minggu kedua setelah Trinitas tanggal 26 Juni 2022. Mari kita baca bersama. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikian firman yang akan kita renungkan dan pahami untuk menguatkan iman dan tekad kita setia dalam kepengikutan kita kepada Kristus. Tema renungan kita, setia mengikut Tuhan Yesus. Yang berbahagia dan mendapat berkat adalah yang mendengar, menghayati, dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Marilah kita simak satu persatu apa yang dapat kita nikmati dari firman yang menjadi santapan rohani kita ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, kitab Rut dan dampaknya.
Kitab Rut yang dibagi dalam 4 pasal merupakan salah satu gulungan atau megilot, kitab kecil yang selalu dianjurkan untuk dibaca-baca umat Israel. Secara khusus kitab Rut dibaca di hari raya Pentakosta. 4 kitab lainnya, Kidung Agung di hari raya Paskah, kitab Ratapan mengenang kehancuran Bait Allah setiap tanggal 9 bulan Ab, kitab Pengkhotbah di hari raya Pondok Daun, dan kitab Ester di hari raya Purim. Hari raya Pentakosta juga disebut hari raya panen. Umat Israel membawa hasil panen mereka ke pesta, terutama juga ke Yerusalem. Kitab Rut mengingatkan bahwa bukan hanya hasil panen yang diperoleh oleh umat Israel, tetapi juga nenek moyang Raja Daud, raja panutan mereka. Proses Rut menjadi istri Boas, kakek dan nenek moyang Daud, diawali sewaktu panen. Rut memungut bertih gandum di ladang Boas, di belakang para pekerja Boas. Dengan demikian umat Israel mengharap bahwa panen mereka berlimpah-limpah seperti Boas yang dilimpahi hasil panen. Panen adalah kemakmuran rakyat Israel, seperti di masa Daud memakmurkan bangsa Israel. Rut menjadi inspirasi kemakmuran bagi bangsa Israel. Rut menjadi wanita asing, yakni wanita Moab, yang dihormati di kalangan umat Israel, bukan hanya karena kesetiaannya mengikuti Yahova sebagai Tuhannya, tetapi juga karena kesetiaannya kepada mertuanya, Naomi, dan kemudian terutama terhadap suaminya, Boas, penebusnya. Kehadirannya dalam sejarah Israel merupakan persiapan peralihan masa hakim-hakim kepada masa kerajaan Israel, kerajaan yang berdinasti, yakni dinasti Daud, kemudian menjadi akar dari pengharapan Mesias bagi bangsa Israel yang dikumandangkan oleh Daud, cucu Rut. Dari pengharapan ini berlanjut kepada pembunuhan, kedatangan Mesias atau Kristus dalam diri Tuhan Yesus Kristus, keturunan Daud. Kehadiran Rut dalam sejarah Israel menghapus larangan Tuhan yang tidak memperkenankan orang Moab ada di kalangan umat Israel. Ulangan 23 ayat 3 mengatakan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Sejak Musa sampai Daud, Moab dan Israel selalu bermusuhan. Tetapi di dalam kancah permusuhan itu ada secercah kasih yang dapat menghilangkan permusuhan di antara mereka. Di zaman sekarang negeri Moab, yakni kerajaan Jordania, menjadi negara yang pertama berdamai dengan Israel. Moab pernah menjadi tempat mengungsi ayah dan ibu Daud agar luput dari penangkapan Raja Saul. Bandingkan 1 Samuel 22 ayat 3 sampai 4. Kitab Rut ingin menghapus permusuhan antara Israel dan Moab yang dari zaman Musa hingga Daud masih sangat kental dalam pikiran orang Israel dan Moab. Kalau kita mengingat Rut, kita diajak untuk berusaha menempatkan diri kita sebagai orang yang berarti di tengah bangsa atau masyarakat kita yang bermusuhan menjadi satu keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kasih mempersatukan orang yang berlatar belakang permusuhan sekarang dan dari generasi ke generasi. Naomi bersama suaminya Elimelech, para putra mereka Malon dan Kilion mengungsi dari tanah Yehuda kota Bethlehem ke Moab sewaktu situasi tenang, tidak perang antara bangsa Israel dan bangsa Moab. Waktu itu terjadi musim kelaparan di Yehuda, tetapi di Moab tidak.
Kapan pastinya masa kelaparan itu? Di zaman para hakim tidak ada data untuk itu. Elimelek dan keluarganya ingin menetap di Moab sebagai orang asing. Sebagai orang asing artinya Elimelek dan keluarganya tidak murtad dari keimanan bangsa Israel kepada Yahova. Setelah Elimelek meninggal, dua puteranya mengambil istri dari putri Moab. Naomi tidak melarangnya, walau dia tahu apa yang dibilang dalam Ulangan 23:3. Naomi tidak menyuruh kedua putranya mengambil istri dari kampung pamannya, keluarga saudara Naomi di Yehuda, seperti dilakukan Ishak kepada putranya Yakub yang pergi ke Haran untuk mengambil putri Laban. Yang penting bagi Naomi bahwa mantunya itu dapat menjadi orang percaya kepada Yahova, menyembahnya, dan mereka mengikuti agama Yahova dan hidup sesuai adat Israel. Kedua mantunya itu meninggalkan agama kepercayaan bangsa Moab yang menyembah Kamos. Malon dan Kilion meninggal tanpa ada keturunan. Orpa dan Rut, para mantu Naomi, setelah menjadi janda, setia tetap bersama Naomi. Dan dua mantu itu mengurus mertua mereka dengan sangat baik. Setelah 10 tahun di Moab dan situasi di Yehuda sudah berubah, Naomi pulang ke Betlehem. Dia ingin pulang sendiri tanpa ditemani, tanpa keikutsertaan kedua mantunya. Mengapa Naomi ingin pisah dari kedua mantunya? Karena Naomi telah sangat menyadari bahwa kepahitan hidupnya terjadi karena murka Allah terhadap perbuatannya yang telah bermantukan orang Moab. Dia katakan, sebab tangan Tuhan telah teracung terhadap aku. Rut 1 ayat 13c. Naomi tidak ingin orang Israel lainnya turut terkena murka Allah kalau dia membawa orang Moab ke Yehuda dan memasukkannya ke dalam umat Israel. Namun itu dirahasiakan Naomi kepada mantunya tersebut. Lalu terjadilah pengujian seberapa dalam kasih dua mantu Naomi ini kepada Naomi. Mula-mula dua mantunya itu tetap bersama Naomi. Namun setelah Naomi menjelaskan bahwa masa depan mereka tidak ada apabila bersama Naomi ke Betlehem, yakni masa depan mempunyai suami dari putra Naomi lagi. Di perbatasan Moab dan Yehuda, Orpa menuruti permintaan mertuanya agar dia kembali ke habitatnya semula dalam iman, kepercayaan, tanah air, dan kekerabatan di Moab. Tetapi Rut berbeda dengan Orpa. Rut tidak mau pulang. Hatinya dan tekadnya harus tetap bersama Naomi yang sudah tua. Mengherankan memang tentang apa yang mendorong Rut bersikap demikian. Yang dapat kita katakan adalah pertama, rasa kemanusiaan yang sangat tinggi dalam diri Rut. Dia ingin membantu seorang yang sudah tua. Yang kedua, untuk menunjukkan kesetiaannya kepada ajaran Tuhan Yahova yang telah sampai kepadanya. Betapa sungguh sudah mendalam ajaran agama Yahova dalam dirinya. Yang ketiga, rasa solidaritas yang sangat tinggi terhadap sesamanya perempuan. Kalau bukan perempuan yang mengurus sesamanya perempuan, siapa lagi? Yang keempat, tekadnya yang ingin menyatu dengan mertuanya, baik dalam hal tujuan, penggunaan waktu, kebangsaan, keimanan, maupun kematian. Rut ingin menyatu dengan Naomi dalam segala hal, dan hanya maut yang dapat memisahkannya dari Naomi. Hal ini tampak dari jawabannya tegas, dari jawaban tegas Rut kepada mertuanya Naomi, agar dia tidak lagi didesak untuk kembali ke Moab. Rut mengatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam.
bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Itu kata dari Rut kepada Naomi yang sangat luar biasa. Kasih Rut dan tekad Rut ini menghilangkan segala alasan bagi Naomi untuk menolak Rut. Alasan tersembunyi maupun alasan yang sudah dipaparkannya. Kasih dan tekad ini juga yang menjadi prasyarat yang diterima Tuhan untuk menggunakan Rut dalam rencana pembangunan suatu kerajaan baginya dan rancangan keselamatan yang akan dibuatnya melalui keturunan Rut. Mantu yang sangat setia ini tidak lagi diukur dari asal-usulnya Moab, musuh Israel, musuh Tuhan, tetapi diukur dari tekadnya bersatu dalam segala hal dengan Israel dan tekadnya yang tulus mengikut Jehovah Elohim, sembahan umat Israel. Setelah di Bethlehem, perilaku Rut yang penuh kasih dan hormat sangat terpuji, dan perilaku ini membuat integrasinya kepada umat Israel berjalan mulus. Atas tuntunan Tuhan dan sesuai dengan adat hukum penebusan menurut hukum Musa di kalangan Israel, serta tuntunan Naomi yang taat beragama dan beradat, bagi Rut terbuka jalan lebar untuk mendapat suami lagi melalui hukum penebusan di kalangan umat Israel. Kasih dan keluhuran perilaku Rut meletakkan dasar yang sangat kuat bagi keluarga-keluarga Israel, khususnya keluarga keturunannya, mulai dari Obed, Isai, Daud, hingga generasi ke generasi berikutnya. Rut menjadi teladan bagi wanita sebagai menantu dan dalam mengintegrasikan diri menjadi suatu bagian bangsa yang pada dasarnya menolak, tetapi kemudian sangat menyambutnya. Dengan demikian lahirlah generasi-generasi yang mulia. Yang ketiga yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Rut menjadi teladan kesetiaan mengikut Yesus Kristus. Kesetiaan Rut dimulai dengan kesediaannya menjadi suami Kilion, putra bungsu Naomi. Dia rela meninggalkan iman kepercayaannya kepada Kamos, dewa bangsa Moab, dan menanggalkan budaya Moab, lalu menghidupi kepercayaan kepada Jehovah Elohim, Allah bangsa Israel, dan merelakan dirinya menjadi pelaku budaya bangsa Israel. Hal itu dilakukannya di tengah-tengah bangsanya yang sangat anti-Israel. Dia tidak takut dikucilkan dan dirajam oleh keluarganya atau teman sebangsanya karena murtad dari agama kakek moyang mereka. Rut bersama Orpa menyediakan diri menolong keluarga mertuanya bisa hidup di tengah-tengah bangsa yang memusuhi mereka. Hanya wanita yang tekadnya tangguh dapat mengerjakan hal-hal sesulit itu. Kesetiaan Rut itu lebih diuji lagi setelah 3 wanita itu menjadi janda dan hidup bersama. Rut dan Orpa mengurus mertua perempuan mereka dengan telaten. Lalu sewaktu Naomi hendak pulang ke Bethlehem, Naomi meminta agar menantunya membiarkan dirinya sendiri ke Bethlehem. Banyak sekali alasan mengapa Naomi meminta demikian. Menurut pertimbangan Naomi, kedua menantunya itu tidak akan diterima bergabung dengan umat Israel karena dilarang Tuhan. Alasan yang diungkapkan Naomi bahwa 2 mantunya itu tidak akan mendapat suami di Bethlehem, baik melalui keturunan Naomi atau dengan cara lain. Orpa mematuhi permintaan mertuanya sehingga dia pulang ke Moab. Tetapi Rut
sama sekali tidak membiarkan mertuanya sendiri ke Betlehem. Dia harus bersama mertuanya Naomi. Agar Rut tidak lagi diminta pulang ke Moab, Rut memberikan kata-kata berupa sumpah kesetiaan yang sangat luar biasa yang sudah kita baca dari ayat 16 sampai 17 tadi. Kalimat-kalimat Rut itu yang dia lakukan dengan konsisten dalam perilakunya sewaktu dia bersama mertuanya di Betlehem menjadi teladan kesetiaan bagi setiap orang yang bertekad mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, bagaimana orang pengikut Yesus itu? Yang pertama, mengikut Yesus tidak mau undur sejengkal pun dari tekadnya mengikut dan bersama Yesus, walaupun yang lebih luar biasa senangnya ada di lingkungan lain. Tidak seperti Orpa, tetapi seperti Rut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengikut Yesus memohon agar dirinya tidak diusir dari hadapan Yesus, walaupun dirinya seorang pendosa atau seorang yang tidak layak menjadi warga atau waris kerajaan surga yang didirikan Yesus Kristus. Ingat pertobatan yang ikut tersalib di sebelah kanan Yesus itu. Untuk itu dia memohon pengampunan dosa. Tuhan Yesus pasti mengabulkan permohonannya. Yang ketiga, pengikut Yesus setia mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Kalau Yesus pergi ke segala bangsa untuk memberitakan Injil keselamatan, pengikut Yesus juga setia pergi ke segala bangsa yang sekaligus mematuhi perintah agung Yesus Kristus yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang keempat, pengikut Yesus setia bersama Yesus menggunakan waktu yang masih ada, baik siang maupun malam, demi kemaslahatan Tuhan Yesus Kristus, kemaslahatan diri pengikut Yesus sendiri, dan kemaslahatan orang lain. Yang kelima, pengikut Yesus Kristus setia menjadi bangsa pilihan Tuhan, yakni bangsa surgawi, walaupun seluruh dunia hendak menyingkirkannya dari dunia. Yang keenam, pengikut Yesus Kristus setia bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam ketrinitasannya, setia menyembah, memuja, dan mematuhi Tuhan Allah Bapa yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus Anak Allah, Juru Selamat, dan yang menyertainya senantiasa melalui roh dan firman-Nya. Yang ketujuh, Bapak Ibu, pengikut Yesus Kristus bersiap diri mati demi Tuhan Yesus Kristus, dan seperti matinya Yesus Kristus sekalipun. Dan yang kedelapan, pengikut Yesus Kristus bersedia dikuburkan di tempat yang paling hina pun tidak apa-apa, tetapi mengharap bahwa dia akan dibangkitkan kelak di hari kebangkitan yang besar itu. Dan yang kesembilan, pengikut Yesus yakin seyakin-yakinnya, seperti yang dikatakan Paulus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Di luar konteks pernyataan Rut itu tentu saja perbuatan pengikut Yesus Kristus yang menunjukkan kesetiaannya yang tak tergoyahkan masih banyak lagi. Misalnya kita katakan yang 10 sekarang, menyediakan tubuhnya menjadi bait roh Kristus sepanjang hidupnya. Dan yang ke-11, dan apabila ada godaan-godaan agar pengikut Yesus Kristus meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau Tuhan Yesus Kristus pun, Yesus Kristus sendiri bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga meninggalkan aku? Maka pengikut Yesus Kristus harus menjawab dengan tegas, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu
bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yohanes 16 ayat 68 sampai 69. Artinya, setia mengikut Yesus Kristus mempertaruhkan segala sesuatunya, nyawa, hidup, harta, adat, kebangsaan, keimanan, dan lain sebagainya, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesanalah kita yang telah mengikut Yesus Kristus terpanggil dan hidup secara konsisten. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Engkau telah mengajar kami untuk setia mengikut Engkau, bahkan melebihi kesetiaan Rut menyertai, menolong, dan mengurus mertuanya Naomi. Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang menjadi masa depan kami, dan kami akan tetap setia selamanya di dunia ini sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tuntun dan Engkau bimbing bangsa kami untuk dapat hidup dengan baik sampai sekarang. Kiranya jauhkanlah kebangkrutan dari bangsa kami karena banyaknya hutang negara kami sekarang ini. Eratkan persatuan bangsa kami untuk topang menopang, menyelesaikan masalah dalam negeri tanpa ada kekerasan, tetapi dengan penuh damai dan kelapangan hati. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negara kami, agar mereka semua dapat melihat situasi bangsa kami dan saling tolong-menolong untuk menyelesaikannya. Kiranya semua pemimpin agama ya Tuhan, tidak ada yang mengacau di negara kami, tetapi mereka terus mendorong umat masing-masing untuk bersatu dan membulatkan tekad membangun bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan kepada kami. Dan jauhkanlah penyakit COVID-19 ini Tuhan sampai selesai dari negara kami. Jangan lagi berjangkit kemudian. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkanlah itu. Amin.